Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, angka kasus positif COVID-19 di Indonesia terus mengalami kenaikan. Pada Sabtu 16 Januari 2021, kasus harian COVID-19 di Indonesia mencapai 14.224 kasus. Juru bicara Satgas Pencegahan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito juga mengungkapkan kasus kematian juga mengalami kenaikan. Untuk membahasnya, kita sudah tersambung bersama Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng M. Fakih, dan nantinya juga kita akan berbincang bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak UU Ruzanul Ulum. Sementara itu kita akan sapa Pak Daeng terlebih dahulu. Pak Daeng, Pemprov DKI ini sudah meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih koordinasi terkait penanganan COVID-19 di Jabodetabek. Bagaimana tanggapan dari IDI? Begini, jadi kita harus bersama-sama memang ini, karena peningkatan terus, kasus aktifnya banyak sekarang, sehingga untuk mengakselerasi penambahan fasilitas pelayanan, tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan alat, ini memang perlu ada percepatan khusus ya. Jadi kalau DKI menyerahkan barangkali ya, bukan menyerahkan ya, karena DKI juga punya fasilitas yang bisa diandalkan, barangkali mengkoordinasikan untuk bisa menambahkan ke tempat-tempat yang lain yang belum dibuka menjadi vaskes yang menangani COVID. Oke, baik. Nah, kita akan tanyakan kepada Pemprov Jawa Barat bagaimana kemudian langkah Pemprov DKI ini. Langsung saja kita akan tersambung dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak UU Ruzanul Ulum. Selamat malam, Pak Wagub. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Wagub. Pemprov DKI ini kan sudah meminta pusat untuk mengambil alih koordinasi terkait penanganan COVID-19 di Jabodetabek. Apakah Pemprov Jawa Barat mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta? Ya, pada prinsipnya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI untuk mengatasi masalah COVID ini kita mendukung. Apalagi kita kan bertetangga beberapa kabupaten dan kota selalu mengikuti kebijakan pemerintah Provinsi DKI, Bogor, Depok, dan Bekasi, termasuk dengan PSBB, PMK, dan yang lainnya. Jadi saya sangat berharap inovasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI ini bisa membawa lebih baik lagi dan lebih maslahat lagi untuk pemutusan mata rantai corona di Jawa Barat. Baik, Pak Wagub, Pemprov DKI mengatakan fasilitas kesehatan di Jakarta saat ini terbebani dengan pasien yang berasal dari luar Jakarta. Tempat isolasi pasien COVID-19 di DKI Jakarta, data per 17 Januari 2021 sudah terisi sekitar 87% dan sekitar 20% digunakan oleh warga dari luar Jakarta. Tanggapan dari Pemprov Jabar seperti apa? Ya, kita kan NKRI. Sekalipun kita dibatasi atau ada mikot ya, antara daerah administrasi satu dengan administrasi yang lainnya, tapi satu bangsa, satu bahasa adalah Indonesia. Artinya menurut kami sih harapan tidak ada perbedaan apakah ini warga DKI ataupun yang lainnya, karena tidak tertutup kemungkinan warga DKI yang KTP DKI juga ada di daerah-daerah lain, termasuk juga di Jawa Barat ataupun luar provinsi. Kami tidak keberatan warga provinsi manapun ada di wilayah Jawa Barat, kalau memang harus kita bantu, kenapa tidak? Karena mereka sama-sama bangsa Indonesia. Jadi harapan kami tidak ada perbedaan. Sekalipun memang ini ada APBD yang dikeluarkan, tapi bukan untuk warganya sendiri. Menurut kami itu hal yang biasa dan wajar. Baik, Pak Wagub, untuk di Jawa Barat sendiri bagaimana kemudian tingkat keterisian rumah sakit saat ini? Memang diakui, kami tidak bisa menutup mata, di Jawa Barat ini ada peningkatan pengisian khususnya tentang ruang-ruang isolasi. Seperti halnya kami kan kemarin sudah mengadakan langkah-langkah yang ada di Jakarta ini 180 bed, hari ini sudah terisi sampai 75 bed. Kemudian juga yang di asrama haji dan yang lainnya, termasuk juga kabupaten kota, ini ada tambahan-tambahan ruang isolasi. Seperti di Rumah Sakit Hasan Sadikin juga bertambah 200 bed. Ini pun sudah ada tambahan bagi mereka. Jadi intinya
kami tidak bisa menutup mata ada tambahan lonjakan-lonjakan dalam tanda prinsipnya kami siap, termasuk juga para bupati wali kota, karena ini sudah lama ya, jadi mereka sudah mahir ya, sudah duduk lagi, sudah kendor lagi kalau bahasa orang lain kita menangani masalah. Tapi harapan kami tetap supaya segera pulang atau putus mata rantai corona di Jawa Barat, khususnya umumnya di Indonesia. Baik, kita kembali ke Pak Daeng. Pak Daeng, Pemprov DKI ini kemudian berharap adanya intervensi dari pusat adalah untuk bisa mendorong rumah sakit di sekitar Jakarta yang memiliki potensi menambah tempat tidur ICU. Apakah hal itu memungkinkan? Mengingat tadi dikatakan oleh Pak Wagub juga tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Barat juga sudah cukup tinggi. Ya, jadi begini, ini mungkin istilahnya ya, saya kurang setuju kalau istilahnya diserahkan ke pusat ya. Kalau ini terjadi di semua daerah, pusat akan sangat terbebani. Justru dalam kondisi sekarang ini kan kita gotong royong semuanya gitu. Memang ada penguatan. Kalau penguatan oleh pusat, saya setuju istilah penguatan. Nah, sekarang DKI situasinya seperti ini. Sekarang kalau DKI bisa menilai, apakah bisa dinilai? Semua fasilitas itu tidak bisa ditambah begitu kapasitasnya. Kalau tidak bisa ditambah, maka memang sekeliling DKI itu yang diperkuat. Kan pelayanan sekeliling DKI ini ada. Bisa jadi aliran yang dari luar DKI masuk ke DKI karena rumah sakit di sekitar DKI itu kekurangan fasilitas. Nah, itu yang diperkuat ya, baik diperkuat oleh pemerintah daerahnya maupun diperkuat oleh pusat. Ini gotong royong, jangan hanya pusat terus begitu. Ya, intinya memperkuat. Sekarang ada nggak memperkuat pemetaan? dari segi fasilitas kesehatan, bagaimana dengan nakes ya Pak Daeng? Semua. Malah kami kemarin sudah rapat dengan Kementerian Kesehatan. Kebutuhan nakes ini bisa kami bantu. Ya, jadi kita gotong royong nih. IDI membantu dari segi dokternya, kawan-kawan PPNI, Persatuan Perawat sudah mau bantu dari perawatnya. Yang penting, mari kita gotong royong. Kalau DKI sudah dikatakan fasilitasnya kurang, rumah sakit sekitar DKI itu diperkuat. Kalau ruangannya alat yang dibutuhkan ICU belum ada atau kurang, kita tambah. Tenaganya kurang, kita tambah. Itu yang penting. Nah, yang kedua, strategi pelayanan ini harus kita perbaiki. Ada usulan begini, kasus-kasus itu untuk COVID, 80% lebih itu kasus ringan, Mbak Fitri. Kemudian sekitar 15% kasus sedang. Hanya 4% yang kasus berat, yang perlu ICU dan lain-lain. Sehingga ini pemerintah mungkin strateginya lebih membuka lebih luas lagi fasilitas pelayanan. Untuk kasus ringan yang mayoritas itu barangkali tidak perlu dirawat di rumah sakit. Klinik-klinik swasta itu bisa dilibatkan gitu untuk memperluas pelayanan sehingga rumah sakit nggak gampang penuh. Jadi strateginya mungkin yang sedikit dimodifikasi. Baik, langsung saja kita tanyakan tanggapan ke Pak Wagub mengenai penguatan Vaskes, fasilitas kesehatan dan juga nakesnya, dan kemudian kemungkinan klinik swasta ini dilibatkan karena tadi data yang disebutkan oleh Pak Daeng, 80% kasus COVID-19 ini gejalanya adalah ringan, seperti itu. Pak Wagub, bagaimana tanggapannya tadi Pak Daeng mengatakan penguatan Vaskes dan juga nakes? Jadi begini, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melaksanakan atau sudah ada perubahan-perubahan. Yang pertama, bagi mereka yang setelah diisolasi, kalau dulu kan setelah diisolasi kemudian diswab, kemudian hasilnya negatif. Kalau dulu tidak bisa langsung dipulangkan ke rumah, tetapi harus diswab lagi beberapa hari kemudian. Sudah 2 kali positif baru dikeluarkan dari rumah sakit. Kalau sekarang, kalau sudah 1 kali diswab kemudian negatif, sudah diizinkan oleh dokter pulang ke rumah. Yang kedua juga, bagi mereka yang ringan-ringan, itu diisolasinya namanya isolasi mandiri. Di rumahnya masing-masing, tetapi tetap dikontrol oleh instansi kesehatan yang ada di sekitarnya, oleh mantri, oleh puskesmas, dan yang lainnya. Kemudian juga di sini para instansi kesehatan tidak selalu merujuk untuk
masukkan ke rumah sakit, diisolasi di rumah sakit. Jadi ini sudah ada langkah-langkah apa yang disampaikan oleh Pak Daeng ini sudah kami lakukan. Makanya pertambahan isolasi ini tidak terlalu signifikan karena mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti itu sampai hari ini. Ya, baik, dengan tren kasus COVID-19 yang terus naik, kita harapkan ada koordinasi yang lebih solid antar wilayah dan juga ada kemudian kerjasama yang baik agar rumah sakit, fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan tidak diambang kolaps dalam menghadapi pandemi ini. Baik, terima kasih Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak UU Ruzanul Ulum serta Ketua Umum PBID Dr. Daeng M. Fakih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News. Pemirsa, tetaplah bersama kami, usai jeda Prime Time News akan segera kembali.